Satu orang di Indonesia dari satu sumber daya alam, batu bara saja, itu rata-rata masyarakat semuanya ya, kalau dikelola dengan benar, rakyat dapat gaji 20 juta tanpa kerja. Itu dari batu bara doang, belum emasnya. Belum nikel. Ya, belum emasnya. Anggap saja emas kan lebih besar daripada batu bara, lebih mahal. Dapat 50 juta. Udah berapa kita? 70 juta kan? Antum rakyat Indonesia sebenarnya gaji antum itu tanpa kerja 70 juta dari batu bara dan emas. Tambah minyak buminya. Minyak bumi berapa? Anggap 30 juta. Belum sawit. 80 udah 100 juta kita penghasilannya. Juta. Belum Sawit. gas alam. Gas Masya Allah melimpah ya. Gas alam anggap saja 20 juta, udah 120 juta gajinya per bulan. Ya, Belum bisa jadi 1 miliar. hutannya, sawitnya. Insya Allah ya. Sawitnya Sultan Indonesia semuanya itu, sawit Indonesia itu terbesar nomor 2 di dunia. Coba itu. Tapi malah pemerintah ngomongnya kita defisit anggaran. Defisit anggaran malah kita banyak utang. Utang, pajaknya dinaikin. Pajak naik. Pertanyaannya kenapa bisa? Pengelolanya BO. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Salawat dan salam kita aturkan kepada bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ngaji ID akan ya memberikan tema-tema yang sangat luar biasa ya, yang sangat update insyaallah. Apa yang berkaitan dengan Raja Ampat? Apa tuh Raja Ampat? Rajanya 4. Rajanya 4 itu filosofinya ya, katanya ada legenda-legenda. Apa tuh? Legenda-legenda bahwa Raja Ampat itu terdiri dari 4 raja. Itu kan legenda. Tapi apa sih kenapa kita bahas masalah Raja Ampat? Iya. Sekarang lagi viral sih di beberapa TV, di media sosial juga lagi viral tentang Raja Ampat. Raja Ampat. Kan yang tentang kan yang kita ketahui kan Raja Ampat itu kan CKW. sesuatu yang indah kayak gitu kan, ternyata dikeruk coba gitu kan, Digaruk, Pak. digaruk. Gatel dong. Jadi kan Jadi ada yang gatel. itu kan salah satu kan ikon dari Indonesia seharusnya kan, di setiap pulau, di setiap kota, daerah atau di Indonesia itu memiliki tradisi masing-masing. Ini ada apa gitu, kenapa dikeruk? Pariwisata kayak gitu. Itu indah banget. Indah banget. Ada pulau-pulau, ada biota alam di situ. Kita bisa snorkeling masuk ke situ. Udah pernah belum? Belum. Oh, berarti Makanya kan mirip kayak yang di itu ya, Thailand ya. Ya di Thailand. Iya. Iya, bener ya di Thailand. makanya Yang di Thailand kita namanya belum apa? ke sono aja udah dikeruk kan, gimana? Nah, jadi apa sih yang berkaitan dengan Raja Ampat kayak gitu kan? Jadi memang kalau di pemberitaan ini ya potensinya katanya adanya korupsi tambang nikel Korupsi tambang nikel. di Raja Ampat coba. Udah pariwisata. Iya, Pak. Udah mah dikeruk gitu, tapi kok ada statement di pemberitaan itu tentang korupsi Raja Ampat gitu. Siapa dalangnya kayak gitu kan, dan apakah ada ormas-ormas tertentu kayak gitu kan. Kenapa itu terjadi dan bagaimana sikap dari orang pribumi itu sendiri. Pribumi. Ya, pribumi orang itu sendiri seperti orang Papua asli ya, dimana kan memang kita juga memiliki teman juga kan beberapa orang-orang Papua yang disorong dan di banyak lah kayak gitu kan. Nah, jadi menurut Kang Yuda dan Kang Deddy itu seperti apa sih? Kok adanya lagi-lagi polemik kan? Kalau kemarin kan pagar laut, terus yang di Kalimantan paru-paru dunia, sekarang bukan paru-paru dunia lagi. Apa sekarang? Nggak tahu tuh, paru-parunya udah basah kan. DBC itu banjir. Walau alam ya. Jadi apa sih? Nih, soalnya kan di sini ada juga pemberitaan tentang menakar ketegasan negara di kawasan Raja Ampat juga tuh. Ya, apa beritanya? Jadi tentang apa nih? Iya, tentang yang menakar. Berarti dikaji ulang kok bisa kayak gitu. Yang tadinya
yang tadinya apa sih namanya? Tempat wisata. Tempat wisata. Pariwisata, Ini jadi- kayaknya nih jangan-jangan pemerintah nggak tahu juga. Jangan-jangan ini ulah dari segelompok swasta yang memiliki uang atau gimana sih? Masa pemerintah nggak tahu Pak? Nah, kan makanya kan kita kumpas di sini, ya kan? Ya, kupas. Kita Kupas. kupas secara tuntas. Jadi kutas, makanya disingkat. Kupas secara tuntas. Jadi mana dulu nih? Yang baik Program juga, baru. yang baik adalah dari kanan saya itu Kang Yuda dulu. Nanti solusinya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Iya. Itu kan awalnya tuh Raja Ampat tuh terkenal sama tempat pariwisatanya ya. Nah, Indah banget. Indah iya. banget di sana, tapi memang kita itu kalau ke sana itu memang agak mahal sih di sana. Kalau teman-teman pariwisata, kan itu kan tempat pariwisata skala internasional. Jadi orang-orang bule, orang-orang lokal, interlokal itu bisa masuk ke sana. Gitu. Dividen pendapatan di sana tuh cukup lumayan besar sih. Orang itu mengeluarkan uang di sana tuh cukup, perputaran uang di sana lumayan tinggi karena memang Raja Ampat itu terkenal biota lautnya yang indah kan gitu ya. Terus pemandangannya yang luar biasa. Namun sekarang menjadi sebuah isu baru adanya penambangan nikel di sana. Ya termasuk ada beberapa perusahaan kemarin yang katanya di akhirnya karena ada isu ini akhirnya beberapa dicabut izinnya. Gara-gara Wah. ada yang melaporkan, ada yang tidak setuju terhadap penambangan nikel di sana. Jadi Kalau itu nggak salah sebenarnya tuh ada 4. Ilegal atau legal tuh kalau gitu kok bisa gitu. Iya, anehnya tuh kok bisa. gitu. berarti kalau dicabut itu legal. Nah, berarti pernah Kalau dilegalkan. ya kan kalau nggak legal ngapain dicabut kan udah ilegal. Ya kan? Iya. Jadi pertanyaannya itu kan berarti dia asal itu doang dong berarti kalau ada legal dan ilegalnya. Kalau ilegal Nggak ada tahu itu dong asal. tempatnya gitu. Tapi kalau legal itu udah pastilah udah resmi, ada suratnya, Tapi kenapa izinnya, sekarang dipermasalahkan? sehingga dicabut. Itu kalau yang saya tahu itu dipermasalahkan gara-gara ada orang Greenpeace dulu ya. Greenpeace orang mana tuh, orang Papua asli atau Bukan, Greenpeace itu ormas atau lembaga apa namanya PBB untuk menjaga Menjaga biota hijau, hijau. dunia, bumi hijau. Jadi menjaga alam ya agar tetap apa namanya terjaga, hutan nggak boleh ditambang. Nah, dia ketika ada suatu forum apa gitu bikin masalah gitu, tiba-tiba Chef Raja Ampat, gitu. Papua bukan tanah kosong. Nah, akhirnya orang-orang itu tahu bahwa di situ ada tambang nikel di Raja Ampat. Pas di vote, pas dicek ternyata udah gundul gitu satu pulaunya. Jadi kalau antum punya uang berapa tuh? 5.000, ada nggak 5.000? Itu kan ada Raja Ampatnya tuh. Ya. Ya, udah Ada ya? Ada. Udah dibeli Eh, aja 1.000. 5.000 apa uang berapa cek tuh? Atau 20.000 gitu. Ini harus dikat apa itu? Kayaknya uang 1.000-an yang lama ada yang warna biru. 100.000. Wah, 100.000. Coba itu. Wah, 100.000. Ada orang nari terus belakangnya Hmm. Raja Ampat. Ini kan Betawi pun. Nah, sekarang udah gundul salah satu pulaunya. Jadi Ah. nanti di uang itu ganti. Yang Berarti- mana yang dulu yang mana nih? Dari Iya, nggak tahu. Nah, itu kan kurang jelas namanya juga buat uang doang. Berarti ini kapan nih mulai gundulnya itu? Udah ketahuan belum sih? Kalau kapannya kurang tahu ya, tapi ketahuan gundulnya itu kan baru sekarang. Sekarang ya. Berarti udah cukup lumayan ini ya. Dan itu ternyata ada yang apa namanya isu-isu juga. Kapal tongkang yang ngangkutnya itu ada tulisan JKW-nya, inisial JKW Mahakam, JKW. dan ada Iriananya. Itu kayaknya bukan inisial deh. Ada Dewi Iriana. Hmm. Nah, kan kayaknya nama yang nggak Nama familiar yang ya familiar di sekali Indonesia. di Indonesia. Terus ada juga JKW, kan familiar juga tuh. Apakah perusahaan itu adalah punyanya Pak Jokowi dan Ibu Iriana? Tapi harus dikonfirmasi lagi. Intinya penambangan yang ada di Indonesia ya itu memang sudah terlalu parah sih. Nggak hanya di Raja Ampat, Kalimantan udah penggundulan hutan yang paling cepat itu Kalimantan. Ya, Papua tadinya Grassberg itu gunung berubah jadi danau. Danau. Gitu. Isinya emas semua itu, ada emas, uranium juga ada. Ya. Dan
di tempat-tempat lain. Sulawesi, ya Sulawesi juga ada tambang nikel di sana. Yang kerja rata-rata orang-orang Cina di sana. Gitu. Jadi Indonesia itu nggak cuma, ya mungkin Raja Ampat baru ketahuan ya. Itu yang ketahuan. Baru yang ketahuan. ketahuan. Yang legal. Dan yang ada karena gara-gara ada yang protes. Protes Greenpeace. Kalau nggak ada Nggak ketahuan. nggak ketahuan. Jadi pemerintah tuh kayak dia itu akan bertindak kalau Kalau ada sudah viral ya. sudah viral. Opini kayak Ada gitu opini, ya. ada Jadi viral. terus untuk pendapat dari orang tadi yang hanya single pribumi itu gimana? Bukannya mereka menentang keras ya, tapi kayak nggak didengar atau gimana sih? Apa memang udah terlanjur, jadi gimana tuh? Orang pribumi itu nggak tahu lah kayaknya. Ada kemarin banyak banget sekarang tuh di media sosial. Palingan tuh. yang tahu ya orang Share. Papua yang sudah mengakses teknologi itu, kayak ada listrik di sana, ada TV, mungkin tahu. Tapi kalau TV pun kayaknya jarang sekali pemberitaan gitu. Kalau dia nggak akses media sosial, mungkin juga nggak tahu orang Papua juga aslinya. Apalagi orang yang Papua asli gitu, yang masih Yang di tengah-tengah adat itu ya, ya. orang-orang adat, suku adat sana. Pasti nggak tahu, kasihan sebenarnya. Papua ini memang salah satu wilayah yang banyak sekali ininya ya, apa ya, sumber dayanya. Iya banyak. Dari mulai Emas. ya emas. Itu kan kemarin sempat kan Freeport di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang nikel gitu. Namun ini tidak berbanding terbalik, malah berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya di sana. Itu Yang anehnya itu. Seharusnya kalau digunakan dengan baik atau diatur dengan baik kan kayaknya itu lebih kaya dari dari Jawa. Jawa kayaknya ya kan? Jadi Iya, Papua coba itu dah. lebih kaya daripada Jawa Iya, aslinya. aslinya kalau misalkan diatur dengan baik itu. Tapi sekarang SDM-nya. yang kaya Raja Jawa sekarang. Ada Suku dah suku. haji, sekarang ada haji. Ada 9 haji. Waduh, Oh, sebenarnya. Kalau ganti kemarin 9 9 naga. naga. Nah, sekarang ada 9 haji di Indonesia. Waduh. Yang menguasai perekonomian Indonesia katanya kayak gitu. Islam kan Udah musuh. bawa haji tapi malah dolim. Ah, Berarti haji dolim itu. berarti itu haji itu hanya embel-embel Islam doang tapi zolim. Gimana ya? Jadi pura-puranya mungkin melawan 9 naga. Padahal kan berkawan. Padahal melawan dalam kedoliman. 9 naga ya dolim, 9 haji kalau memang itu menguasai kekayaan alam di negara kita, dolim banget. Gitu. Walaupun dia bawa nama haji. Ya, buat apa? Sekedar nama doang tapi ya nggak mensejahterakan. Misalkan tadi di Papua itu kan hampir seluruh tanahnya itu adalah isinya emas, ada uranium, ada nikelnya, tapi rakyatnya Miskin. pendidikan susah, ya kan. Kemudian rata-rata masih tinggal di hutan. Akses teknologi nggak ada, listrik juga susah. Akses ya semuanya hampir susah. Akhirnya mereka menjadi orang yang ibaratnya terbelakang lah daripada kita ya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Itu kan kasihan. Padahal kekayaan alam mereka itu sangat luar biasa, bahkan emasnya saja bisa mencukupi. Ketika dihitung ya, para pakar menghitung emas di Grasberg ya di Papua, ketika disiramkan ke Pulau Jawa, itu Pulau Jawa bisa 5 cm terlapisi emas coba. Dan masyarakatnya itu bisa mendapatkan pendapatan tanpa kerja ya, kalau kata Mahfud MD itu kalau dihitung benar-benar setiap bulan itu 20 juta tanpa kerja. Aslinya orang Indonesia itu kaya-kaya aslinya. Sebenarnya bukan hanya di Papua ya, di Jawa Timur aja, di Jawa Barat juga kalau digunakan dengan baik untuk rakyat ya, nggak ada istilah termiskin, tapi kan tetap kan Jabar Nggak ada. ya kan, apalagi kalau di Papua kali ya, gimana tuh. Nah jadi ada nggak sih efek jerah gitu untuk yang orang-orang seperti itu tuh? Efek jerah gimana? Ya maksudnya seperti halnya jangan sewenang-wenang terhadap SDA gitu. Karena kan memang SDA itu kan milik negara kan.
dan diatur dengan sebaik-baiknya aturan kayak gitu, yang dimana itu hasilnya itu untuk warganya atau untuk ya warga, betul kan, Untuk untuk masyarakat. masyarakat itu. Terus yang terjadi sekarang ini, apakah ini terjadi di Papua saja? Kan tadi disinggung juga di Semua. Sulawesi, jangan di Kalimantan. Sulawesi, Kalimantan, Papua, itu kekayaan alam negara kita. Potensi, itu ya. diambil oleh perusahaan swasta asing. Asing lagi ya. Iya, jadi kita ini kaya akan sumber daya alam, tapi sumber daya alam kita itu dinikmati sama orang-orang asing. Ya, misalkan emas di Papua dikeruk dibawa ke Amerika sono setiap hari ribuan ton. Indonesia dapatnya apa? Nggak dapat apa. Dapat dividen cuma 1, sekian persen. 1% apa itu? 1%. Itu pun 1% ketika disetorkan masuk ke pejabat udah habis tuh. Udah dibagi-bagi di mereka itu. Coba itu. Tapi setelah tidak langsung itu penjajahan ya. Penjajahan secara halus. Maksudnya dari orang kita juga, orang kita menjajah orang kita, ngerti nggak? Dari dalam bukan dari luar. Jadi penjajahan sekarang modern itu halus, jadi orang nggak merasa terjajah. Kalau zaman Belanda ada namanya kerja Rodi. Zaman Jepang ada Romusa. Nah kalau zaman sekarang nih setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ya itu penjajahan itu melalui sistemnya adalah undang-undang ya. Ya, undang-undangnya itu ya merugikan rakyat. Bahkan rakyat yang harusnya menikmati kekayaan alam malah nggak menikmati. Bayangkan kita tuh banyak banget sumber daya alamnya. Negeri Arab misalkan contoh aja Arab Saudi atau Qatar, Oman, itu yang sumber daya alamnya cuma satu, minyak bumi saja bisa memakmurkan rakyatnya. Bisa di sana itu Dubai, tol gratis, nggak pernah bayar. Ya kemudian mereka itu orang-orang kaya semua, rata-rata makmur. Satu sumber daya aja minyak. Lah Indonesia ada minyak bumi, ada batu bara, ada emas, ada nikel, lautnya juga panjang. Ikannya banyak, hutannya melimpah, air melimpah. Kok bisa jadi negara miskin kalah sama Arab? Harusnya Arab loh yang miskin. Tapi karena orang Arab itu bisa memanfaatkan sumber dayanya, mereka jadi sultan semua. Atau di Pulau Kalimantan juga ada misalkan Brunei. Brunei negara kecil, tapi makmur. Padahal sumber daya alamnya cuma minyak bumi doang. Ya karena pemimpinnya juga ya memimpin dengan benar, sumber daya alamnya, hanya rakyatnya makmur semua. Rakyat lah ya, kayak gitu. Jadi Indonesia jadi negara termiskin di dunia nomor 2, padahal sumber daya alamnya paling kaya di dunia. Itu pasti ada yang salah. Pasti. Salah ya. Kecuali memang kalau di Indonesia ini gersang ya kan, Padang pasir atau apa sih namanya, Amazon, lautnya kecil dan sebagainya. Kan aneh ya, ada yang Eropa aja negara yang nggak punya sumber daya alam bisa kaya, bisa Singapura aja yang nggak punya, bahkan nggak punya tanah. Singapura nggak punya sumber daya alam ya, nggak punya sumber daya alam, nggak punya tanah, laut aja pasirnya beli kepada Indonesia. Mungkin belinya murah kali. Jadi negara makmur, tapi kemakmuran mereka sebenarnya ya dari Indonesia juga, dari pengkhianat yang ada di Indonesia. Termasuk negara Eropa, Amerika. Kenapa bisa makmur? Karena mengambil sumber daya alam dari ya salah satunya Indonesia. Itu yang swasta itu kali ya, yang nggak kedetek tuh banyak, jangan-jangan. Banyak kalau kita banget ya mau investigasi, misalnya Kalimantan banyak penambang batu bara yang kecil-kecil nggak terdeteksi, itu ilegal. Mungkin ini salah satu yang Indonesia menjadi miskin tuh kayak gini kayaknya ya, salah satu ya. Ya pejabatnya pengkhianat. Iya. Bahkan ada Profesor Uhaid, kemarin saya podcast bareng Profesor Uhaid, itu
mengatakan tempat terenggaling, mereka semua itu pengkhianat, orang-orang bodoh. Tunggu. Wahai, wahai. Jadi kita tuh dipimpin sama orang-orang yang bodoh, Tidak berkompeten lah. nggak kompeten, makanya kita miskin. Jadi gimana tuh beberapa tempat itu kan banyak biota laut, banyak alam lah ya yang memang harus dijaga. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang berpikiran kita ini butuh menjadi negara yang punya sumber daya lain selain itu. Salah satunya misalnya nikel yang kemarin itu. Dan itu posisinya ada di tempat-tempat yang memang berdekatan dengan tempat pariwisata ataupun tempat yang memang alamnya itu terjaga gitu. Nah, Islam itu memandang itu tuh seperti apa sih, Dad? Kalau misalnya ada di satu sisi kita itu butuh untuk mencari resourcing, di satu sisi ada alam yang harus dijaga. Boleh nggak sih kita itu menambang seperti itu? Ya sebenarnya ya kalau di dalam Islam itu kita harus dibagi dulu, dijelaskan dulu yang namanya distribusi kekayaan. Jadi kita kan punya kekayaan. Nah, Islam itu mengatur kekayaan itu ada 3 ya, kepemilikan lah ya. Distribusi kepemilikan. Pertama, kepemilikan yang bisa dimiliki individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Nah, kalau berbicara alam itu sebenarnya itu kepemilikan umum. Ya, an-nasu syuraka'u fi salasin, ya fil ma'i wal kali wan nar. Manusia itu berserikat dalam 3, yaitu alma, air, termasuk laut, danau, sungai, ya kan. Fil ma'i wal kalai, dan padang rumput kayak hutan, ya. Wanari, energi. Energi itu batu bara, minyak bumi, nikel, emas. Pokoknya barang-barang tambang yang menghasilkan energi lah. Ya. Itu adalah milik umum, tidak boleh dikuasai oleh negara, tidak bisa dikuasai oleh swasta, tidak boleh dikuasai oleh individu. Milik umum. Berarti bolehnya apa? Dinikmati bersama-sama. Ya. Di dalam Undang-Undang Indonesia sendiri sebenarnya kan udah ada pasal 33 yang udah kita dulu ngapal. Ya, sudah sampai 3 ya, ada 3 kan ya. Ya, jadi bumi, 1. bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan sebaik-baik untuk kemakmuran rakyat. Ya, itu benar kan seharusnya ya. Benar, itu sesuai syariat Islam. Sebenarnya. Tapi di Prakteknya ya, diserahkan kepada swasta. Pertanyaannya itu masih ada atau diganti? Masih. Oh. Berarti kalau yang pemerintah atau pejabat melanggar undang-undang ini, dia berarti telah berkhianat. Pengkhianat. Benar kata Rocky Gerung atau kata Profesor Uhaib tadi, bahwa kita itu dikelola sama pengkhianat. Hukumnya apa? Dosa besar. Kalau berbicara pahala dan dosa ya, jadi merusak alam, kemudian mengeksploitasi besar-besaran, kemudian merugikan masyarakat, itu hukumnya dosa, nggak boleh. Tanpa izin dari masyarakat loh. Tapi kalau ada izin dari masyarakat ya boleh. Gimana mekanismenya? Ya negara mengelola alam, kekayaan alam, ya kemudian tugas negara adalah mendistribusikan hasilnya kepada masyarakat. Itu tugas negara sebenarnya, bukan malah memberikan kepada asing. Ya sekarang Memberikan ke asing. Berarti negara telah mendolimi rakyatnya sehingga rakyatnya menjadi termiskin di dunia. Bahkan 68%, 68,9% rakyat Indonesia itu adalah miskin. Ya, jadi kalau kata di bisnis.com, ya, Bank Dunia merilis itu kan 68,9%. Setelah dihitung jumlah rakyat Indonesia kan sekitar 280 jutaan ya. Ya. Itu ada dua di antara 3 orang itu miskin. Berarti kita 3 nih. Berarti salah. Dua orang miskin. Gitu ya. Ya benar, itu dari Bank Dunia. Kalau dihitung secara statistik, jadi kalau ada 3 orang, 2-nya pasti miskin, 1 kaya. Kalau gitu. ada 5 orang, 4-nya miskin gitu. Ya pokoknya hitungannya gitulah. Perbandingannya 2, 3 itu kalau kayak di iklan-iklan kan misalkan 9 dari 10 orang merasa nyaman gitu. Kan ada iklannya.
Iklan apa? Nggak tahu deh itu apa. Pampers. Pampers. Gitu. Jadi kalau yang mana tadi? Jadi ke Pampers. Dari 3, yang 2 itu miskin. Itu kata Bank Dunia. Dunia. Pada kenyataannya Ya memang kayak gitu. kayak gitu. Itu berarti apa? Kedoliman pemerintah. Tuh, dolim tuh pemerintah. Jadi kalau ada tambang merusak Raja Ampat, kita harus menolak. Iyalah, jangan. Menolaknya bukan karena apa ya, merusak alam atau merusak keindahan alam, bukan itu sebenarnya. Karena faktor akidah Islamiyah. Jadi Islam, Ikatan ya. iya, Islam itu mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam. Kalau pengaturan kayak gitu, itu melanggar syariat Islam, harus ditolak. Jadi alasan menolaknya harus sesuai dengan akidah. Biar kita dapat ya ridho dari Allah SWT. Bukan karena kayak saya nolak karena saya nggak dapet. Dah. Enek. Ya. Di dalam Islam sendiri ada yang mendukung kan, karena di situ ada kiai gitu. Maka ada tuh curhatan di media sosial. Saya ini dilema nih, kata dia. Saya dengan terang benderang keluar menolak eksploitasi Raja Ampat, tambang nikel Raja Ampat. Di sisi lain, anak saya nyantri di tempatnya kiai yang menjadi salah satu direktur di Raja Ampat, direktur nikel di situ, perusahaan nikel. Waduh, gimana itu? Ya. Udah di kesininya. Kalau dia datang ke pesantrennya cium tangan. Kalau udah keluar pesantren, kamu dimarah-marahin. Coba. Itulah yang terjadi di Indonesia. Itu aneh sekali ya. Jadi memang tidak ada kesadaran ya, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya itu susah. Kalau misalkan dia ada rasa khawatir kan, aduh nanti gimana ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah mindsetnya itu udah apa, dunia itu memang udah susah. Padahal kan Allah kan sudah memberi peringatan kan bagi orang-orang yang seperti itu, ya kan? Kayak sumber daya alam itu harus dijaga kayak gitu. Dan bukan untuk dimiliki swasta, apalagi individu kayak gitu. Negara aja nggak boleh. Iya, negara hanya ibarat kata tuh dia kayak diatur gitulah, negara diatur kan, tapi mengatur maksudnya mengatur, tetapi tetap itu diserahkan kepada warga masyarakat kayak gitu. Coba tadi sebenarnya satu orang di Indonesia dari satu sumber daya alam batu bara saja itu rata-rata masyarakat semuanya ya, kalau dikelola dengan benar, rakyat dapat gaji 20 juta tanpa kerja. Itu dari batu bara doang, belum emasnya, belum nikel. Ya, belum emasnya. Anggap saja emas kan lebih besar daripada batu bara, lebih mahal. Dapat 50 juta. Udah berapa kita? 70 juta kan? Antum rakyat Indonesia sebenarnya gaji antum itu tanpa kerja 70 juta dari batu bara dan emas. Tambah minyak buminya. Minyak bumi berapa? Anggap 30 juta. Belum sawit. 80 udah 100 juta kita penghasilannya. Belum sawit. Gas alam. Gas Masya Allah melimpah ya. Gas alam anggap saja 20 juta, udah 120 juta gajinya per bulan. Ya, belum bisa jadi 1 miliar. Hutannya. Sawitnya. Sawitnya Indonesia itu, sawit Indonesia itu terbesar nomor 2 di dunia. Coba itu. Tapi malah pemerintah ngomongnya kita defisit anggaran. Defisit anggaran, malah kita banyak utang. Pajaknya dinaikin. Pajak naik. Pertanyaannya kenapa bisa? Pengelolanya BO. Apa tuh? Lanjut. BO. D. Do. Ini antum gak danta. buzzer berarti nih, buzzer. Kan bodoh. Tuh, kalau pengelola pejabatnya pinter, rakyat Indonesia minimal gajinya adalah 100 juta. Minimal. Dari sumber daya alam doang, tanpa kerja. Ya Allah. Nggak bayar pajak. Seperti hari tiap hari. Jadi sultan kita itu. Sultan ya.
Apakah ini mimpi? Bukan mimpi, ini hitung-hitungan real, fakta. Iya. Arab Saudi, Brunei Darussalam aja orang pengangguran dibayar kan. Dari di pikiran kita kan pengangguran kok dibayar, kayaknya nggak mungkin banget loh. Itu Brunei itu. Coba Apalagi yang kerja di, kali ya. di Oman dibayar. Coba Kuwait, dari satu sumber daya alam dong, minyak bumi. Lah kita, aduh ini rasanya. Jadi harus gimana Kang Wajid nih? Jadi harus gimana ya? Jadi Ya memang gimana? ya, jadi memang ya masyarakat Indonesia itu harus peka terhadap segala sesuatu yang hal seperti ini. Jangan merasa nyaman gitu. Misalnya kayak gini. Lu sekarang nggak nyaman orang miskin. Enggak, misalkan ada juga orang yang kayak gitu. Udah itu mah ya berarti kita bisa makan cukup, bisa kerja, udahlah itu urusan dia. Padahal kan itu kan saudara kita juga. Dan kalau ketika tarik kesimpulan lagi bahwa itu berkaitan dengan akidah kan lebih parah lagi kalau misalkan dia udah dia aja kayak gitu. Kenapa masyarakat itu sebagian diam? Karena memang yang pertama tidak ketahuan dia tuh ingin bersikap apa lagi gitu kan. Kita kan rakyat kecil kayak gitu kan, berkata kayak Kenapa gitu. rakyat selalu merasa kecil? Ya karena memang segala sesuatunya itu yang ditanamkan oleh negeri ini itu adalah sesuatu hal yang omon-omon. Apa sih maksudnya? Kayak udah diam aja, ya kalau kayak gini Iya. udah. Gitu. Kenapa rakyat selalu merasa kecil? Karena sistem pendidikan. Rendah. Iya. Jadi sistem pendidikan kita itu tidak menjadikan rakyat pinter. Kalau rakyat pinter semua nih rakyat kayak Pak Majid nih. Alhamdulillah pintar. Nanti orang protes semua. Tahu kalau pemimpinnya nggak pinter. Sehingga rakyat itu sekarang biar nggak tahu kalau pemimpinnya itu kurang pinter, dijadikan lebih bodoh daripada mereka. Dengan cara apa? Susah sekolah, akses pendidikan susah, gitu. Nggak pada kuliah. Ya, akhirnya mereka ya nggak tahu kalau ternyata itu dolim, kalau ternyata kita itu akhirnya punya sumber daya alam banyak, harusnya dimanfaatkan buat kita, nggak tahu. Jadi seolah-olah terima keadaan ya, padahal kan kita punya hak kan? Punya. Iya, itulah maksudnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu ya seperti itu kayak gitu, ya kan? Udah tertanam, kita bisa berbuat apa sih? Tertanam kita tuh Merasa bodoh, miskin. Tapi mereka tuh nggak ngerasa bodoh, nggak ngerasa miskin, Loh, ngerti nggak? gimana sih? Nah, maksudnya mereka tuh kayak kalau misalkan mereka tuh kalau sudah kayak di Papua nih, misalkan dia kok sudah terkena dampaknya baru dia nyadar. Kan kalau kita kan nggak terkena dampaknya karena kita kan Terkena kalau saya. iya Anda juga terkena. Maksudnya Uang saya kalau 100 juta per bulan nggak ada. kalau orang-orang awam gitu loh. Makanya untuk adanya podcast ini kan biar ketika ada yang dengar itu kan oh iya ternyata Bisa membuka pikiran lah. gitu. Ya, berarti Selama ini tuh saya diam itu berarti bodoh juga, jangan-jangan kayak gitu. Diam itu Diam bukan emas. Bukan emas sekarang mah. Diam itu ngambang. Ngambang apa tuh? Kali. Anyut lama-lama. Lanjut ya. Kalau misalkan di dalam diam itu emas itu beda lagi konteksnya. Kalau ini mah beda. Ini kan kezaliman. Zaliman. Nggak boleh, Nggak boleh diam. Iya. Diam. Jadi kita harus ajak rakyat bersuara. Bersuara. Kita ini bukannya ngadu domba ya sih, enggak kan? Ya enggak. Kayak gini lagi ngomongin Apa fakta. provokasi enggak juga kan? Ngomongin fakta. Fakta. Fakta Indonesia. Iya. Oke. Tinggal Actionnya Solusinya gimana? Oh apa? solusi. Solusinya Islam lah pasti. ya kan? Islam. Iya. Gimana Islam? Karena gimana? Islam itu adalah solusi yang sangat ampuh yang dimana itu menerapkan segala menyeluruh itu dengan sebaik-baiknya. Kok bisa Islam Bisa, karena Islam itu apa berujuknya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan kepada UUD yang dibuat dan berarti Al-Quran dan Sunnah itu bisa menyelesaikan. bisa Ya. dengan yakin dengan pemikiran orang-orang yang baik juga pemikirannya gitu. Kalau sekarang kan kayak tadi
ya memang saya dari nenek dari itu memang udah miskin, gimana lagi kayak gitu loh. Berarti kita ya. harus orang-orang yang berpikiran kayak gitu harus dirubah pemikirannya. Iya, harus dirubah Harus pemikirannya. Berarti dengan cara apa? Ya dengerin edit. aja, dengerin dulu ini. Insya Allah ini nggak sesat, insya Salah Allah satunya. nggak. Salah satunya banyak sekali sih yang Mencerdaskan. mencerdaskan itu banyak banget, yang semisal dari ngaji itu juga banyak banget. Ya jadi ya itu. Setidaknya kita nggak boleh diam, harus tetap bersuara. Solusi realnya. Solusi realnya, Heeh. real. Kalau sekarang kan kayaknya lama nih kalau nunggu pemerintah, nunggu masyarakat berubah. Lama banget. Tetap miskin kita lama-lama nih. Tertindas terus. Apa? Aduh, solusi realnya. Ngomong atuh. Ada solusi dari netizen, silahkan tulis di kolom komentar sebelum kita bahas. Soalnya solusinya udah ketahuan. Kalau ambil alih kali ya. Hmm? Ambil alih kali. Iya, jadi solusinya satu kata. Khilafah. Oh, ambil alih gitu ya. Bukan ambil alih, Khilafah. khilafah. Ya, sekarang kan sistem kita kan demokrasi. Namanya republik. Kalau di yang lain kan kerajaan, kesultanan, ada monarki, monarki, ada apa tuh? ada Kalau komunis apa komunis? komunis itu. Ya pokoknya presidensil, ada parlementer. Itu sebenarnya itu sistem-sistem yang dibuat oleh orang-orang Barat untuk memperdaya manusia, terutama umat Islam. Berarti Islam itu punya sistem tersendiri gitu, yang bagus. Yang bagus gitu. Bagus banget. Tapi kenapa nggak dipakai? Karena tidak diajarkan di sekolah. Oh gitu. Dan karena yang punya kebijakan takut kalau diajarkan. Kenapa Nah, takut? Orang mulai sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai jadi profesor tidak tahu bahwasanya Islam itu ada punya sistem. Ya. Coba. Belajar apa coba itu? Apa pelajarannya diumpetin? Apa memang diseleksi? Diumpetin. Jadi kalau kita belajar sistem perpolitikan dunia, yang dipelajari apa? Kapitalis diajarkan, komunis diajarkan. Gitu ya, Islam demokrasi. enggak. Islam enggak. Itu jadi makanya Kayaknya Islam diajarin hanya seputar taharul, gimana? ya seputar ritual saja. Ritual aja ya. Padahal Kayak Islam mau- itu sistem yang punya sistem politik ekonomi yang sangat bagus sekali, yang Masya berbeda Allah dengan ya. kapitalis dengan komunis beda. Tapi walaupun profesor doktor, kalau dia itu nggak tahu, coba bayangin. Maka kita harus ngasih tahu, wahai profesor doktor, pelajari nih, ada sistem Islam loh, bener. Sistem Islam di dalam khazanah keilmuan Islam itu ada yang mengatur negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Kalau mungkin Anda pelajari, kemudian dengan kecerdasan Anda, pasti Anda akan langsung nyambung itu. Orang pintar tuh, pasti itu. Contohnya orang ngaji ID. Amin. Udah ngalah-ngalahin profesor ya. Ya, jadi seperti itu ya Kang. Jadi kalau saya adalah khilafah. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Iya kan khilafah kan. Ya, maksudnya jangan takut. Masyarakat nggak boleh takut mendengar kata khilafah. Iya. Kata khilafah. Biar masyarakat itu apa sih? Walaupun di YouTube ini nggak boleh nulisin kata khilafah. Iya nggak boleh ya. Nggak boleh, nanti take down. ngomong aja nggak apa-apa. Jadi karena khilafah tulis KH1, L4, F4H. Yang mau dikasih tahu memang take down lagi. Enggak, yang penting kita memang siap resiko kan ya. Karena kan memang sekarang ini Resikonya jadi kaya. enggak, maksudnya iya. Di Misalkan sekarang dari ini tuh khilafah nih, kalau misalkan misalkan kaya. kebenaran itu seolah tuh kayak dibenci ya, apa? Pokoknya disingkirkan lagi. Tapi kalau misalkan kayak yang berbau-bau yang kayak senang-senang joget-joget apa teh itu, jadi kan kita Anomali. iya, anomali itu apa lagi? brand root. Anomali yang bikin orang bodoh. Anomali Itu sekarang oh gitu. diviralkan FYP. FYP ini nggak ikut itu sih, tadi nggak tahu Ya kan, Iya. antum kan beda. karena saya Smackdown. beradab. Smackdown. Jangan ngomong inisial D ya. Tahunya itu doang soalnya.
Durasi udah belum. Oh, durasi. Baik, sobat Ngaji ID dimanapun berada. Ya, jadi bolehlah kalian kalau misalkan punya apa sih namanya pendapat lain itu boleh, nggak apa-apa, silakan komentar di kolom komentar, pasti kan ada di situ ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.